Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar geografi bab pertama, yaitu Indonesia sebagai poros maritim dunia. Oke, sebelumnya kita akan bahas dulu pengertian kemaritiman. Apa itu maritim? Maritim adalah navigasi, bahari atau laut. Jadi yang membahas tentang laut. Sedangkan kemaritiman adalah wilayah permukaan laut yang merupakan daerah subur untuk kegiatan seperti pariwisata, lalu lintas, pelayaran, dan jasa-jasa kelautan. Yang pasti semuanya itu berkaitan dengan kelautan. Jadi Indonesia itu adalah negara maritim, negara kelautan. Yang kedua, potensi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jadi potensinya apa? Jadi Indonesia sebagai poros maritim dunia karena Indonesia berada di ekuator. Ekuator itu adalah daerah khatulistiwa 0 derajat, di mana Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia, dan samudra Pasifik dan samudra Hindia. Jadi misalkan ini Indonesia, di atasnya Asia, di bawahnya Australia, sedangkan sebelah kanannya samudra Pasifik, dan yang sebelah kirinya itu adalah samudra Hindia. Lalu ada program utama dari Indonesia agar bisa menjadi poros maritim dunia. Yang pertama adalah penegakan konektivitas maritim, revitalisasi sektor-sektor ekonomi laut, rehabilitasi kerusakan lingkungan laut. Karena di laut itu juga kadang mengalami kerusakan, entah terumbu karang atau pengambilan ikan secara besar-besaran atau menggunakan pukat harimau dan sebagainya. Selanjutnya ada peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan. Jadi untuk mengolah laut kita juga harus meningkatkan sumber daya manusia sendiri, tidak hanya dari kuantitas dan juga dari kualitasnya, ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Yang pertama, letak Indonesia. Jadi letaknya itu dibagi 4, ada astronomis, geografis, geologis, dan maritim. Yang pertama, letak astronomis. Jadi letak astronomis ini dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Berapa garis lintang dan garis bujur Indonesia? Yaitu 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Jadi Indonesia 6 derajatnya di lintang utara, 11 derajatnya di lintang selatan, dan dia termasuk bujur timur ya semuanya ya, dari 95 sampai 141. Apa pengaruhnya letak Indonesia berada di sini? Yaitu Indonesia memiliki 2 musim ya. Memiliki 2 musim, yaitu musim panas dan musim hujan, serta pengaruhnya pada pembagian waktu. Jadi Indonesia dibagi menjadi 3, ada WIB, WITA, dengan WIT. Waktu Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Yang kedua ada letak geografis. Ini letaknya berdasarkan dengan negara atau daerah lain. Jadi Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra seperti tadi yang dijelaskan. Selanjutnya letak geologis dilihat dari struktur batuan. Jadi ada dibagi 3 berdasarkan lempeng, keadaan batuan, dan jalur pegunungan. Jadi Indonesia itu terletak di antara 3 lempeng. Ada lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Lalu keadaan batuannya ada 2, dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul, serta jalur pegunungannya dilewati oleh Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Yang keempat ada letak maritim, yaitu letak kelautan. Jadi Indonesia berada di antara laut-laut yang lain seperti Laut Cina Selatan, Samudra Pasifik, dan Samudra Hindia. Oke, mungkin itu saja penjelasan hari ini.